وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin, para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali di subuh hari ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita dan kita masih membahas tentang masalah yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Dan insyaallah pembahasan tentang masalah bulan Ramadan ini akan terus berlanjut sampai di dalam bulan Ramadan. Maka topik yang akan kita bicarakan hari ini adalah berkaitan tentang mengetahui waktu mulai berpuasa hingga selesai berpuasa, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat dalam Al-Qur'an, di mana Allah berfirman wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Di mana Allah berfirman, makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang yang putih dari benang yang warna hitam minal fajr, di waktu pagi. Ini adalah dalil yang memberitahukan kita tentang batas atau waktu permulaan puasa, di mana Rasulullah SAW ketika membacakan ayat ini, para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, mereka berupaya untuk mempraktekkan firman Allah ini dalam kehidupan mereka, di mana salah seorang di antara mereka mengambil benang atau tali yang berwarna putih dan tali yang berwarna hitam, kemudian diletakkan di samping tempat tidurnya. Kemudian di malam hari ia ingin melihat apakah benang tersebut nampak terlihat. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, sampai jelas benang warna hitam dan benang warna putih. Namun sahabat tersebut tidak mampu melihatnya. Kemudian dia kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan maksud dari ayat itu adalah innama dzalika sawadul laili wa bayadun nahar. Sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala benang putih dan benang hitam itu adalah gelapnya malam dan terangnya siang hari. Sehingga malam dan siang, gelap dan terang itu akan terpisahkan atau akan dibatasi atau akan dimulai dengan waktu al-fajr. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman minal fajr, dari waktu fajar. Taib. Jadi kita akan mengetahui bahwasanya batas mulai orang itu berpuasa adalah ketika waktu fajar itu mulai masuk. Kemudian kita akan menjelaskan apa itu yang dinamakan dengan fajar. Sebagian orang masih ragu atau sebagian orang mungkin masih belum 100% memahami apa yang dimaksudkan dengan fajar. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya mulainya orang itu berpuasa ketika waktu fajar itu tiba. Maka disebutkan oleh para ulama bahwasanya fajar itu ada dua. Waktu fajar itu ada, atau yang dinamakan dengan al-fajru atau fajar itu ada dua. Yang pertama ada yang dinamakan dengan al-fajru al-kadzib, fajar bohong.
ada yang namanya al-fajru as-shadiq, ada yang namanya fajar yang apa? Yang jujur atau fajar yang beneran. Nah, seseorang itu mulai berpuasa ketika tiba waktu fajar yang benar, bukan waktu fajar yang bohong atau waktu fajar yang menipu. Apa itu waktu fajar yang menipu? Waktu fajar al-kadhib, ya, itu adalah al-bayadul mustatilus sati' al-musa'id kadzambis sarhan. Jadi ketika seseorang itu melihat ada warna putih di garis gelapnya malam, ya, di ufuk sana itu, ketika dia melihat ada warna garis putih, maka itu belum masuk waktu subuh. Ya. Itu masih malam namanya. Seseorang masih diperbolehkan untuk sholat malam pada ketika melihat apa? Garis putih tersebut, dan seseorang, ya, masih diperbolehkan untuk makan dan minum. Kemudian yang kedua ada yang namanya fajar yang benar, fajar shadiq, fajar yang jujur. Huwal ahmarul mustatirul mu'tarid ala ru'usis sya'ali wal jibal. Yaitu adalah warna kemerah-merahan. Nah, biasanya nanti kalau kita melihat ada warna putih, sekarang misalnya masih waktu subuh, kita akan melihat di atas warna merah itu ada warna putih. Di atas warna putih itu masih warna gelapnya malam. Maka waktu subuh itu dimulai ketika warna merah itu mulai nampak di bawah garis putih. Kapan warna merah ini akan menghilang? Ketika matahari terbit, maka semua langit akan menjadi terang benderang. Nah, jadi waktu subuh itu dimulai ketika warna merah itu mulai muncul di garis langit itu di bawah warna putih, yang dimana warna putih itu adalah bukan waktu subuh, ya. Maka seseorang itu masih boleh makan dan minum sampai ia melihat warna merah itu keluar. Makanya Rasulullah SAW memiliki dua muazin, dua muazin di waktu pagi. Yang pertama adalah Bilal, yang kedua adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Bilal itu mulai azan ketika warna putih itu muncul. Itu azan yang pertama. Bilal azan itu untuk apa? Untuk membangunkan orang sahur, membangunkan orang sholat malam, ya. Dan itu khususnya membangunkan orang sholat malam. Karena sholat malam di sepertiga waktu terakhir adalah yang paling afdol. Kemudian muazin Rasulullah SAW yang kedua bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Ini beliau radhiyallahu an, azannya ketika azan subuh. Ketika warna merah itu sudah mulai muncul. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum. Makan dan minumlah kalian sampai kalian mendengar azannya Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum ini adalah salah seorang sahabat yang buta. Akan tapi dia mendapatkan keutamaan diberikan oleh Rasulullah SAW, ya, untuk menjadi muadzin Rasulullah SAW. Bilal adalah muadzin Rasulullah SAW juga. Akan tapi tugasnya Bilal adalah azan yang pertama. Biasanya bapak-bapak yang pergi umroh, ya, di kota Mekah dan kota Madinah akan mendengar azan dua kali. Yang pertama sekitar 1 jam sebelum waktu subuh. Biasanya ini azan, kemudian orang bangun, kemudian sholat malam, sholat witir, sholat tahajud, kemudian mereka sahur ketika ingin berpuasa sampai datangnya azan subuh, maka di sanalah mereka stop makan sahur dan mulai melakukan puasa. Jadi itu dia waktu permulaan puasa, ketika azan subuh berkumandang. Sampai kapan seseorang itu berpuasa? Maka seseorang itu berpuasa thumma yutimmus shiyama ilal lail. Kemudian ia berpuasa, tidak makan dan minum, tidak melakukan hubungan suami istri sampai malam datang. Kapan malam itu datang? Apakah malam itu datang ketika sudah melihat bintang? Apakah malam itu datang ketika sudah tidak ada lagi, langit sudah gelap semuanya? Maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar, dari sahabat Umar radhiyallahu an, Umar bin Khattab, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza aqbala al-lailu min hahuna
wa adbaron naharu min hahuna wa gharabatis syams faqad aftara shaim. Apabila siang itu telah hilang dan malam telah datang, ketika malam itu sudah datang dan siang sudah hilang, wa gharabatis syams, dan matahari benar-benar sudah tenggelam, jadi bola matahari itu sudah benar-benar tidak nampak lagi, faqad aftara shaim, maka telah tiba waktu orang itu berbuka. Jadi seseorang itu memulai puasanya ketika azan subuh mulai, maka dia akan berpuasa sampai azan maghrib itu berkumandang, yaitu pada saat terbenamnya matahari. Taib. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dia waktu kita berpuasa. Awal dan permulaan, ya, sampai selesainya kita berpuasa. Kemudian ada beberapa hal yang berkaitan dari awal kita mulai puasa dahulu. Kita membahas permulaan kita puasa dulu. Yaitu adalah apa? Hal yang disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk kita kerjakan sebelum kita memulai puasa kita adalah makan sahur. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah mewajibkan bagi kita berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu berpuasa. Tandanya apa? Ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka juga dahulu berpuasa sebagaimana orang-orang muslim diwajibkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya apa? Dalilnya adalah ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian. Tandanya apa? Orang Yahudi dan Nasrani mereka juga berpuasa dahulu. Sebagaimana kita juga diwajibkan berpuasa. Akan tetapi Rasulullah SAW, di mana dasar syariatnya adalah menyelisihi orang-orang musyrik, menyelisihi ahlul kitab, sehingga kita banyak temukan di dalam syariat-syariat yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, di mana kita itu menyelisihi cara-cara mereka, bukan mengikuti mereka. Kita tidak bisa mengikuti orang-orang Yahudi, Nasrani ataupun orang-orang terdahulu ahlul kitab. Islam datang menyelisihi mereka. Di antaranya Rasulullah SAW menyebutkan khaliful musyrikin. Ya, bedakanlah diri kalian dengan orang musyrik. Wafirul lihya wahfus syawarib. Peliharalah jenggot kalian dan apa? Rapikan kalian kumis kalian. Kita berusaha menyelisihi mereka. Di mana di antara dalil-dalil yang lainnya juga misalnya ketika Rasulullah memerintahkan kita untuk sahur. Karena orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani yang sebelumnya itu, mereka ketika berpuasa tidak makan sahur. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang makan sahur ini agar puasa kita permulaannya berbeda dengan mereka. Itu yang pertama. Kemudian ketika berbuka puasa, kita disunnahkan oleh Rasulullah SAW dalam berbuka puasa untuk segera. Jadi ketika terbenam matahari, mulai azan maghrib, batalkan puasa kita. Jangan nunggu sampai lama-lama lagi, atau misalnya nunggu, oh ini ayamnya belum matang, oh ini misalnya opornya belum panas dan lain sebagainya. Tidak ada masalah, itu nanti makannya belakangan, yang penting Anda batalkan dulu puasa Anda. Sehingga Anda tidak dalam kondisi berpuasa lagi. Sedangkan orang-orang terdahulu, orang-orang ahlul kitab, mereka ketika berbuka puasa, mereka berbuka puasanya lama, diundur-undur buka puasanya mereka. Mereka tidak berbuka puasa sampai melihat bintang. Kapan bintang muncul? Bintang itu muncul ketika waktu maghrib telah habis. Sudah tidak ada lagi warna merah di langit. Semuanya menjadi gelap. Maka bintang mulai muncul. Di sanalah waktu isya itu mulai datang. Oleh karenanya, yang pertama, sahur ini Rasulullah SAW syariatkan kepada kita untuk apa? Untuk menyelisihi agar puasa kita tidak sama dengan puasanya ahlul kitab. Kemudian yang berkaitan dengan sahur ini banyak hal yang akan kita bicarakan. Yang pertama, sahur itu adalah barokah. Jadi bagi bapak-bapak yang mungkin susah untuk makan sahur, termasuk saya. Saya termasuk orang yang susah untuk makan di sangat-sangat pagi sekali. Apalagi ketika baru bangun tidur, masih belum nafsu.
Lantas apakah kemudian kita akan kehilangan kesempatan untuk sahur? Tidak, kita bisa bangun kemudian minum air saja. Kita cuma bisa bangun kemudian makan kurma saja kalau misalnya tidak terlalu berselera untuk makan besar misalnya. Maka tidak ada masalah. Karena makan sahur itu tidak dianggap makan sahur kalau misalnya hanya makan nasi, ayam, kemudian daging, tahu, tidak. Sekedar Anda bangun, kemudian Anda meminum air dan memakan kurma, maka sudah dinamakan dengan makan sahur. Maka dalam sahur itu ada barokah, sehingga kalau orang itu bangun dan dia makan sahur, dia akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Di mana Rasulullah SAW bersabda, al-barakatu fi thalathah. Keberkahan itu ada pada 3 hal. Yang adanya keberkahan itu pada 3 hal. Al-jamaah, was-sarid, was-sahur. Seseorang itu makan dengan bersama-sama, ngumpul. Jadi bukan makan sendiri-sendiri. Makannya sama-sama. Ya, mungkin kita sekarang bisa makan satu meja. Makan di waktu yang bersama-sama. Apalagi misalnya bisa makan di satu tempat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Makan di satu loyang yang besar. Kemudian makan bersama-sama di tempat yang sama. Keberkahan di sana. Was-sarid. Sarid ini adalah jenis makanan di negeri Arab sana. Dan ini merupakan makanan yang sangat enak. Akan tapi semua kembali kepada selera. Ya, seseorang mungkin lebih senang dengan makanan-makanan yang sayur-sayuran dan lain sebagainya. Akan tapi sarid ini adalah makanan yang terbuat dari daging dan tepung atau roti. Kita bisa bayangkan daging dan roti yang kemudian dijadikan makanan, dan ini merupakan makanan favorit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, taib. Berkaitan dengan masalah sarid ini, saya teringat dengan pujian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Aisyah, menyebutkan bahwasanya Aisyah ini wanita yang sangat spesial. Dalam hadisnya Rasulullah menyebutkan fadlu Aisyah ala sairin nisa, ya, keutamaannya Aisyah dibandingkan dengan seluruh wanita yang lainnya itu seperti keutamaannya sarid, makanan sarid yang sangat istimewa ini dibandingkan dengan seluruh makanan-makanan yang lainnya. Dan bagi bapak-bapak yang pergi ke Arab Saudi, ya, kemudian melaksanakan ibadah umroh, bisa mencoba sarid ini. Sangat enak, dia seperti bubur, kemudian ada dagingnya, sehingga orang ketika makan dagingnya itu langsung dengan seperti bubur, tepung, rotinya itu. Sangat nikmat, sangat lezat, ya. Kita bisa coba insya Allah. Kemudian bapak-bapak mungkin bisa buka YouTube, bagaimana cara membuat sarid, bisa dipraktekkan di rumah insya Allah. Untuk apa? Untuk mendapatkan keberkahan. Rasulullah mengatakan keberkahan pada 3 hal, makan bersama-sama, sarid, dan yang terakhir adalah sahur. Sehingga ketika orang itu sahurnya sama-sama, ya, kemudian sahurnya pakai sarid, jadi 3 keberkahan itu dikumpulkan pada satu waktu itu. Dalil yang lainnya, sungguhnya Rasulullah SAW melihat, ya, Rasulullah seseorang ada yang datang melihat Rasulullah SAW sedang makan sahur. Kemudian Rasulullah berkata, innaha barakatun a'taakumullahu iyyaha fala tada'uhu. Sungguhnya makan sahur ini adalah keberkahan yang Allah berikan kepada kalian, maka jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Jangan sampai luput, jangan sampai ketinggalan makan sahur. Kita lihat Islam ini begitu. Hal-hal yang simpel seperti ini, tapi ketika seorang itu memaksimalkannya dalam hidupnya, ia mendapatkan keberkahan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup dari misalnya dia melihat atau dia punya point of view-nya dia adalah makan sahur. Ketika dia fokus di makan sahur, dia mengimani Allah menganjurkan kita makan sahur, dalam makan sahur ada barokah, hidupnya akan barokah. Betapa mudahnya sebenarnya Islam ini memberikan manfaat bagi orang-orang yang menjalankannya sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Itu dia yang kedua, tadi apa? Makan sahur adalah barokah. Yang ketiga, sesungguhnya orang-orang yang makan sahur, malaikat Allah dan para malaikatnya akan bersolawat kepada mereka. Luar biasa apa tidak? Makan sahur yang begitu sepele. Sepele berarti sepele, makan sahur itu bangun, kemudian makan, kemudian sholat subuh. Bagi sebagian orang yang sudah terbiasa bangun sebelum subuh, kemudian misalnya sholat witir dan lain sebagainya, makan sahur ini bukan satu hal yang
membutuhkan tenaga yang ekstra, dia sudah terbiasa bangun di waktu yang itu. Akan tapi orang yang sahur, niatnya dia adalah dia sahur, maka Allah dan para malaikatnya akan bersalawat kepadanya. Di mana Rasulullah SAW ya bersabda, as-sahuru aqlatu barakah. Sahur itu adalah makan yang berkah. Fala tada'uhu walau an yajra'a ahdukum jur'atan min ma'. Ini kata Rasulullah. Maka jangan kalian tinggalkan sekali-kali. Walaupun hanya meminum seteguk air. Tadi saya katakan bagi sebagian orang ada yang mungkin tidak terlalu berselera kalau makan terlalu malam. Susah, mungkin makannya sedikit. Sehingga sebagian mereka mengatakan, ya udah saya nggak sahur aja. Jangan. Bangun walaupun cuman sekedar seteguk air saja, kata Rasulullah SAW. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Karena Allah dan para malaikatnya bersalawat pada orang-orang yang makan sahur. Ya. Selama dia makan sahur, ya, bersama-sama misalnya dengan istri dan anak-anaknya semuanya, orang tuanya, kemudian dia makan tharid misalnya, bisa dipraktekkan Bapak ini untuk menu berpuasa, ya, membuat tharid pada saat makan sahur. Kemudian Allah dan para malaikatnya akan bersalawat kepada mereka. Jadi keutamaan yang sangat besar. Kemudian tentang masalah sahur, kita disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengakhirkan makan sahur. Ada orang yang makan sahur jam 12 malam. Kenapa makan sahur jam 12 malam? Supaya nanti aku bangun langsung sholat subuh. Aku nggak kuat bangun. Kalau misalnya bangun sejam sebelum subuh, kita katakan sunnah dari Rasulullah SAW yang sangat dianjurkan adalah kita mengakhirkan waktu sahur. Sehingga makan waktu sahur itu sudah sangat-sangat mepet dengan waktu azan subuh. Atau kita bisa ambil contoh. Ketika Bilal mengumandangkan azan pertama, orang-orang bangun, para sahabat itu makan sahurnya ya pada saat itu. Antara jarak dengan subuh itu sudah pendek. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, kam kana bainal adzani was sahur. Ya, berapa jarak antara azan subuh dengan makannya sahurnya orang itu? Qala qadra khamsina ayah. Sekedar atau sepanjang orang membaca 50 ayat. Orang baca 50 ayat kira-kira berapa menit? Setengah jam? Cukup kira-kira ya? Tidak sampai 25 menit mungkin? Kita katakan setengah jam lah. Jadi orang mulai makan sahur, misalnya sekarang ini ada makanan. Ketika saya mulai makan sahur ini, saat ini adalah setengah jam sebelum azan subuh. Itu adalah waktu yang paling afdol untuk orang itu apa? Makan sahur. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, la yazalun nasu fi khair. Umatku ini, manusia ini akan senantiasa selalu berada di atas kebaikan. Mereka akan baik hidupnya terus. Ma'ajjalul fitra wa akharus sahur. Selama mereka masih menyegerakan berbuka, artinya ketika azan maghrib langsung berbuka, wa akharus sahur, dan mereka mengakhirkan waktu sahur. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi kita usahakan untuk makan sahur sedekat mungkin dengan waktu subuh. Secara logika, ketika seseorang itu kita ibaratkan dengan cas HP. Kita akan pergi bersama-sama dari jam 6 pagi sampai jam 6 malam. Kita akan pergi misalnya ke Albany atau ke mana tempat yang jauh. Saya dan teman saya mengecas HP. Kemudian jam 5 pagi teman saya itu HP-nya dicabut casnya. Selesai ngecas jam 5. Kemudian dia beraktivitas seperti biasa, jam 6 berangkat. Saya ketika mau berangkat, ayo kita sudah mau berangkat, baru saya cabut HP saya. Kemudian naik mobil langsung berangkat. Kira-kira yang mati duluan HP-nya siapa? Yang lowbat HP-nya siapa? Secara logika. Yang tadi dicabut casnya jam 5 Pak. Itulah inginnya Rasulullah SAW. Kalau kita makan itu benar-benar dekat dengan subuh, cadangan energi kita tuh banyak. Sehingga kita beraktivitas berpuasa itu lebih baik bagi tubuh kita. Iya apa tidak secara logika? Iya apa tidak? Secara logika pun Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita hal ini. Agar cadangan energi yang kita miliki itu panjang. Kalau orang sahur jam 3, jam 6 sudah lapar. Ya, kalau misalnya sekarang subuhnya jam 5.30 misalnya. Dia sahur jam 2 malam. Jam 5 saya yakin sudah lapar.
Akan tapi kalau orang sahurnya jam 5, azan jam 5.30, selesai makan 5.25, kemudian setelah itu dia bersiap-siap untuk apa? Sholat subuh. Maka insya Allah Allah akan berikan dia energi yang lebih panjang. Ya, walaupun tentu saja orang-orang itu berbeda-beda, akan tapi ini adalah ya, metode umum yang digambarkan oleh Rasulullah SAW untuk seluruh umatnya, dipraktikkan oleh seluruh umatnya. Bahkan saking dekatnya sahurnya orang itu dengan waktu subuh, Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, kalau kalian itu mendengar azan subuh, wal ina'u fi yadikum, akan tapi piring itu masih di tangannya atau gelas itu masih di tangannya, dia masih makan, fala yadha'anna, maka jangan diletakkan, jangan ditaruh piring tadi itu sampai dia selesaikan hajatnya. Artinya apa? Rasulullah tahu orang-orang itu sahur itu udah mepet sama waktu subuh. Sampai Rasulullah mengajarkan tadi itu kalau misalnya sudah azan subuh, kalian masih megang piring atau pegang gelas minum, habiskan kata Rasulullah. Nanti bagaimana buat puasa? Ini Rasulullah mengatakan nggak apa-apa. Akan tapi jangan sengaja-ngaja, ya. Pegang piring terus sampai nanti kapan makannya sudah azan. Tidak. Ini kan orang kondisi lagi memang betul-betul makan, ya. Kemudian azan subuh lanjutkan, ya. Tidak ada masalah. Ya. Jadi itu dia tentang masalah makan sahur. Taib. Kemudian setelah orang itu mulai berpuasa, setelah selesai makan sahur, ya. Jadi kita mulai permulaan kita dengan sahur dulu. Selesai sahur dia akan berpuasa. Maka ketika orang itu memulai puasanya di pagi harinya, siang harinya, sore harinya, sampai nanti akhirnya dia akan berbuka, maka ada hal-hal yang harus dia tinggalkan. Supaya puasanya itu mendapatkan pahala. Lebih-lebih lagi jangan sampai puasanya itu batal. Maka ada hal-hal yang harus ditinggalkan oleh seseorang itu. Nggak boleh ia kerjakan. Dan orang banyak nggak tahu. Dipikir oleh sebagian orang, hal-hal yang harus kita tinggalkan pada saat berpuasa itu hanya hal-hal yang apa? Yang membatalkan puasa saja. Jadi kalau selama hal itu tidak membatalkan puasa, nggak apa-apa dikerjakan. Itu mindset sebagian orang. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum, hubungan suami istri, muntah dengan sengaja, ya, suntik kalau orang infus untuk makanan, pikirnya itu saja yang tidak boleh dikerjakan pada saat berpuasa. Karena itu membatalkan puasa dipikirnya. Akan tapi hal-hal banyak yang dia tidak ketahui yang itu nggak boleh dikerjakan sebenarnya karena bisa menghilangkan sama sekali pahala puasanya. Yang membuat dia berpuasa hanya merasakan lapar dan haus saja, nggak dapat apa-apa. Yang pertama adalah yang harus ia tinggalkan adalah bohong. Ini yang banyak orang masih nggak tahu. Bohong. Justru bohong itu pas puasa. Padahal Allah Subhanahu wa taala, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan dusta, masih suka bohong. Wal amala bihi, atau berbuat yang bohong. Perbuatan bohong, manipulasi, apapun itu, yang penting ucapan bohong dan perbuatan bohong. Kalau orang mengerjakan hal ini pada saat dia berpuasa, falaisa lillahi azza wa jalla hajatun, maka Allah tidak butuh. Allah nggak butuh apa? Fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh artinya Allah tidak butuh dengan puasanya. Dia berpuasa hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban yang Allah bebankan kepada dia. Itu saja. Pahala nggak dapat apa-apa. Allah yang mengatakan hal seperti ini. Dia tidak akan mendapatkan pahala, sehingga benar kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya ada orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan rasa haus saja. Nggak dapat apa-apa dia, kecuali rasa lapar dan rasa haus. Dan ini sungguh menyedihkan. Ya, sungguh menyedihkan. Di mana ironisnya, pada saat berpuasa dia bisa meninggalkan hal yang mubah sebenarnya. Makan minum itu mubah apa tidak? Berhubungan suami istri mubah apa tidak? Hukumnya mubah. Kemudian infus mubah. Ya, orang kalau mau infus silahkan aja infus, nggak ada masalah, ya. Mubah. Nah, ketika dia berpuasa, kok dia bisa ninggalkan hal yang mubah, tapi kok nggak bisa ninggalkan yang haram gitu loh? Bohong itu haram apa mubah? Haram. Ya. Berbuatan bohong itu haram apa mubah? Haram. Kenapa pada saat Anda berpuasa, Anda mampu meninggalkan yang mubah,
tapi kok nggak mampu meninggalkan yang haram. Ini ironisnya gitu loh. Banyak kita kok nggak sadar, selama ini kita nggak ngeh gitu loh. Kita mampu meninggalkan yang mubah, yang boleh, tapi kenapa kita tidak meninggalkan yang haram ini? Kita masih bohong, ya, bohong dalam berucap, bohong dalam berbuat, sehingga itu semua menggugurkan pahala puasa kita. Itu yang pertama, tidak boleh kita bohong dan tidak boleh kita berbuat bohong. Yang kedua, yang harus ditinggalkan oleh seseorang itu ketika dia berpuasa adalah al-lagwu war-rafath. Yaitu melakukan hal-hal yang lagu, sia-sia, tidak bermanfaat. Ya, hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat sedikit pun. Ataupun rafath, pembicaraan yang berbau seksualitas. Pembicaraan justru banyak orang ketika puasa suka ngirim-ngirim apa? Video-video ini, orang-orang joget, orang-orang ini, orang-orang itu, perempuan ini perlu hati-hati. Puasa kita bisa nggak dapat pahala sama sekali. Dalilnya adalah Rasulullah SAW bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyarab." Siam itu atau puasa itu bukan hanya berpuasa menahan lapar dan haus saja. Apa menahan makan dan minum saja? Bukan itu kata Rasulullah. Innama siyamu minal lagwi warrafath. Sungguhnya berpuasa itu menahan dari lagu, sia-sia, hal-hal yang tidak bermanfaat dikerjakan. Ya. Ini kita berbicara, kalau orang ketika berpuasa masih mengerjakan hal-hal yang sia-sia, dibandingkan dia mengerjakan hal-hal yang bermanfaat, memperbanyak membaca Al-Quran, ya, mendengarkan pengajian, memperbanyak sedekah, dan lain sebagainya, berarti orang tersebut berada di level yang sangat memprihatinkan. Dia mengerjakan hal-hal yang sia-sia di bulan Ramadan dan ia meninggalkan hal-hal yang dianjurkan. Nggak perlu kita perhatikan jamaah sekalian, kata Rasulullah, sungguhnya berpuasa itu menahan dari lagu, hal yang sia-sia. Puasanya full dihabiskan buat main game. Ini banyak orang seperti itu, supaya nggak berasa. Atau full tidur, pagi sampai sore tidur, bangun cuma sholat tok tidur lagi. Tidak ada masalah kita tidur dalam berpuasa, tapi jangan tidur terus. Ini hal yang sia-sia. Karena kita berpuasa diminta untuk memperbanyak ibadah. Mana? Yang kita tahu hadis Rasulullah mengatakan memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak sedekah. Rasulullah itu orang paling dermawan ketika bulan Ramadan. Rasulullah ketika bulan Ramadan murojaah sampai berapa kali bersama Jibril, murojaah Qurannya. Mana itu semua? Ustaz, ada dalil. Katanya sungguhnya tidurnya orang puasa itu ibadah. Dalilnya tidak sahih. Ya. Maka kita berpegang kepada dalil yang sahih. Bahwasanya Rasulullah SAW minta kita untuk berbanyak ibadah. Tidak ada masalah kita tidur. Kita manusia normal. Ya, tidak boleh kita memaksakan diri kita tidur tidak ada masalah. Tapi jangan tidur dari azan subuh sampai azan maghrib. Itu sia-sia, jelas. Ada nggak orang yang tidak sepakat kalau itu tidak sia-sia? Sia-sia. Masa tidurnya dari azan subuh sampai azan maghrib misalnya. Maka perlu kita perhatikan ya, agar kita memaksimalkan puasa kita dengan beribadah. Memperbanyak apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu dia hal-hal yang dilarang pada saat orang itu berpuasa. Sekarang apa yang diperbolehkan bagi orang itu berpuasa? Yang diperbolehkan adalah seseorang itu boleh berpuasa terbangun dalam keadaan junub. Suami istri berhubungan di malam harinya, kemudian tertidur, kemudian bangun di pagi harinya misalnya, pada saat azan subuh, kemudian dia masih dalam keadaan kondisi junub. Maka dia diperbolehkan berpuasa. Ya. Akan tapi untuk sholat subuhnya dia harus mandi dulu. Kemudian dia sholat subuh, kemudian berpuasa. Dalilnya adalah bahwasanya Rasulullah SAW kana yudrikuhul fajr wa huwa junub. Rasulullah pernah masuk waktu subuh, Rasulullah dalam keadaan junub. Ya, thumma yaktasil wa yasum. Kemudian Rasulullah mandi dulu, kemudian langsung berpuasa. Karena ada orang yang mengatakan kalau kita junub maka puasanya batal. Yang membuat batal itu adalah hal yang menjadikan Anda junub, bukan kondisi junubnya. Hal yang menjadikan kita junub adalah apa? Berhubungan suami istri. Ketika seorang berhubungan suami istri di waktu puasa, itu batal puasanya. Bukan kondisi junubnya. Jadi perlu dipahami, bukan karena junubnya kita batal puasa, akan tapi karena apa? Hubungan suami istri. Sehingga ketika seorang berhubungan suami istri di malam hari, kemudian bangun di waktu subuh masih kondisi junub, dan itu terjadi, ya, maka dia tetap lanjutkan puasa sebagaimana Rasulullah SAW melanjutkan puasanya.
Yang kedua yang diperbolehkan adalah boleh bersiwak. Boleh menggunakan siwak pada saat berpuasa. Dan ini siwak sama seperti orang menyikat gigi. Maka insya Allah tidak mengapa. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap kali mau sholat dan setiap kali mau wudhu. Tidak dibedakan oleh Rasulullah SAW apakah itu di bulan Ramadan atau itu bukan di bulan Ramadan. Semua sama. Akan tapi karena Rasulullah tidak mau memberatkan umatnya, tidak jadi wajib. Hanya sekedar sunnah. Jadi setiap orang mau wudhu, setiap orang mau sholat, kalau nggak punya siwak, dia sikat gigi misalnya. Maka ini bagus. Ini sunnah. Pada saat berpuasa atau tidak berpuasa. Yang penting jangan ditelan odolnya ya. Sebatal. Ini ada masalah. Seseorang itu ketika dia bersiwak pada saat berpuasa. Kemudian yang diperbolehkan juga pada saat berpuasa adalah berkumur-kumur dan menghirup air saat berwudu, yang kita kenal dengan istilah al-madmadatu wal istinsyaq. Madmadah itu artinya memasukkan air ke mulut untuk berkumur-kumur. Itu namanya madmadah. Istinsyaq itu ya ketika dia menghirup air kemudian mengeluarkan lagi dari hidungnya. Itu namanya istinthar, istinsyaq. Insyaallah ketika kita belajar tata cara wudu, istilah-istilah ini akan mampir ya di hadapan kita tentang masalah madmadah dan istinsyaq. Diperbolehkan bagi orang berpuasa. Hanya saja ketika orang itu beristinsyak ya atau mengeluarkan air dari hidungnya, maka kata Rasulullah jangan terlalu kencang hirupnya. Hirupnya sedikit-sedikit saja. Karena di luar orang itu berpuasa, kita disuruh ngirup kencang-kencang. Ya, ngirup yang kuat, airnya dihirup yang kuat. Apa kata Rasulullah? Wabalik fil istinsyak. Yang kencang, yang kuat menghirup air dengan hidung itu, kata Rasulullah SAW. Illa antakuna sha'iman, kecuali kalau kamu puasa. Jangan kencang-kencang. Kenapa? Nanti air bisa masuk. Ya. Takutnya air masuk terus kemudian ditelan. Akhirnya ngirup-ngirup air terus ya. Maka jangan kencang-kencang. Sekedarnya saja. Tandanya apa? Boleh pada saat orang itu berpuasa kumur-kumur atau menghirup air, tapi jangan kencang-kencang. Kencang-kencangnya itu pada saat di luar puasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Abu Dawud dan Imam Ahmad dalam kitab-kitab mereka. Jadi itu diperbolehkan, boleh kumur dan boleh menghirup air. Yang lain lagi yang diperbolehkan bagi orang itu berpuasa adalah boleh bercumbu atau cium istrinya. Akan tapi seseorang itu harus mengetahui, jangan sampai dia kebablasan. Ya. Di mana Rasulullah SAW yuqabbil wa huwa shaim wa yubashir wa huwa shaim. Rasulullah itu pernah mencium istrinya dan bercumbu bersama istrinya ketika dia berpuasa. Walakinnahu kana amlakakum li irbi. Akan tapi Rasulullah itu yang paling mampu menahan apa? Menahan nafsunya. Tidak sampai kelolosan. Maka kalau kita lihat, kalau kita tidak kuat, artinya menahannya, maka jangan kita hindari. Ya. Akan tapi kalau seseorang itu ya, merasa dia mampu atau dia bisa menahan tidak sampai kebablasan, maka tidak ada masalah, diperbolehkan seorang itu misalnya bercumbu dengan istrinya di waktu berpuasa. Akan tapi bagi pemuda disebutkan oleh para ulama dimakruhkan. Karena biasanya pemuda itu nggak bisa nahan, ya, masih on fire. Beda kalau sudah tua-tua, ya. Atau yang tua-tua juga sama, masih kuat, ya. Jadi itu dia boleh, ya. Boleh bercumbu dengan istrinya selama berpuasa, selama dia mampu untuk menahan tidak sampai kebablasan. Karena kalau dia kebablasan, kemudian terjadi ya di dalam bulan puasa, maka akan datang nanti di pembahasan masalah kafarah. Ya, dia harus membayar kafarah dan dia berdosa. Ya, dia harus bertobat dan dia harus membayar kafarah karena melakukan hubungan suami istri di saat berpuasa. Yang diperbolehkan juga adalah seseorang itu pada saat berpuasa yaitu donor darah. Atau dia itu hijamah akan sampai ya. Boleh seseorang itu memasukkan jarum ke dalam tubuhnya, misalnya suntik vaksin, yang dimana semua orang sepakat suntik vaksin itu bukan untuk makanan. Itu bukan termasuk memasukkan makanan ke dalam tubuhnya. Beda sama orang itu infus.
orang infus itu memasukkan makanan ke dalam tubuhnya supaya tubuhnya itu punya tenaga, maka itu membatalkan puasa. Akan tapi segala jenis suntikan yang bukan termasuk memberikan makanan kepada tubuh kita, ya, maka itu tidak membatalkan puasa. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, akan tapi wallahu ta'ala orang masing-masing dengan pendapatnya masing-masing. Yang diperbolehkan juga pada saat itu orang berpuasa yaitu adalah hijamah. Yaitu apa? Berbekam. Dalilnya apa? Dalilnya adalah bahwasanya Rasulullah SAW pernah berbekam pada saat berpuasa. Yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, anna Nabi SAW ihtajama wa huwa shaim. Bahwasanya Nabi SAW pernah bekam pada saat berpuasa. Akan tapi kalau orang itu tahu ketika dia bekam di saat berpuasa, kemudian lemes, pingsan, kurangan darah, maka jangan berbekam di saat puasa. Nanti malam bekam habis taraweh, ya, habis makan kambing, jadi enak. Tapi kalau dia pas pada saat berpuasa dia tahu dia lemah, maka sebaiknya jangan. Akan tapi hukumnya boleh. Bagi orang yang kuat maka dia boleh berbekam. Dan yang terakhir adalah seseorang itu boleh mencicipi makanan. Boleh mencicipi makanan selama tidak ditelan. Sekedar diletakkan di lidahnya, dirasakan, kemudian setelah itu boleh dilepeh lagi atau dikeluarkan lagi. Dan ini bagus ya bagi ibu-ibu untuk tidak lagi ada punya alasan bikin makanan buat suaminya keasinan atau kurang asin. Ya, alasannya saya puasa. Tidak, alhamdulillah ini ada sekarang solusi dari Rasulullah SAW, boleh nyicipi. Tapi nyicipi itu nyicipi begini, bukan nyicipi ayamnya ya. Nyicipi rasanya sih, coba sedikit gitu dengan lidahnya. Kemudian dia rasa, oh ini sudah cukup garamnya, kemudian setelah itu dia keluarkan lagi. Dalilnya apa? Semua ada dalilnya. Dalam beragama kita pakai dalil. Sebagian orang mengatakan kok dalil saja. Kita katakan agama itu dengan dalil. Kalau tidak pakai dalil tidak beragama namanya. Karena kita beragama versi Rasulullah SAW. Rasulullah capek-capek dakwahkan kepada kita Al-Quran dan Sunnah, hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang Al-Quran itu. Itulah dia dalil. Sehingga ketika beragama kita menggunakan dalil. Ya. Taib, di mana Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya Abdullah bin Abbas berkata, la ba'sa an yadzuqal khalla aw syai' ma lam yadkhul halqahu wa huwa shaim. Boleh orang itu mencicipi cuka atau semisalnya, karena biasa orang kalau mencicipi makanan itu kan yang dicoba itu apa? Cukup garamnya apa tidak? Itu saja kan? Biasanya di situ poinnya, ibu-ibu itu mencoba makanan ini garamnya cukup apa tidak? Ya? Atau garamnya kurang apa tidak? Maka tidak apa-apa orang itu mencicipi cuka, sesuatu yang asam, ausyai, ya, atau semisalnya, asinnya, ya, atau manisnya, kurang manis apa tidak misalnya. Malam yadkhul halqahu, selama tidak masuk ke tenggorokannya. Tadi saya katakan setelah dicoba, kemudian dilepeh atau dikeluarkan lagi. Wa huwa shaim, dan dia dalam keadaan berpuasa. Jadi itu dia hal-hal yang diperbolehkan oleh seseorang itu berpuasa. Ya, tetes mata juga boleh, ya. Misal orang menggunakan insto, jadi beda memasukkan air di mata dengan memasukkan air di tenggorokan, beda. Ya, orang pakai tetes mata maka nggak ada masalah. Kemudian menuangkan air di kepalanya pada saat siang hari berpuasa ketika panas misalnya, atau mandi, kita katakan mandilah. Padahal pada zaman dahulu Rasulullah SAW ketika panasnya berpuasa itu sering apa? Mengguyurkan air ke kepalanya dan meletakkan kain di kepalanya. Kalau kita katakan dari zaman sekarang, ya mandilah, kita katakan kita mandi, mengguyurkan air di kepalanya. Di mana Rasulullah SAW kana yasubbul ma' ala ra'sihi wa huwa shaim. Rasulullah mengguyurkan air di kepalanya dan dia dalam keadaan berpuasa, minal atashi aw minal haur, karena kondisi haus atau kondisi panas. Alhamdulillah kita sekarang berpuasa di saat yang sudah mulai sejuk. Kita bayangkan kalau pada saat bulan puasa di Desember, orang berpuasa kemudian kerjanya di luar, bagi yang kerja di konstruksi atau yang kerja di luar, bagi yang kerja dalam rumah mungkin atau kerja di dalam kantor, alhamdulillah. Tapi yang teman-teman yang kerja di luar, maka mungkin dia perlu ya basahin badannya dengan air atau basahin kepalanya supaya segar, dapat tenaga. Maka ini semua diperbolehkan pada saat orang berpuasa. Insya Allah pada pertemuan yang berikutnya kita akan membahas tentang masalah berbuka puasa, kemudian lanjut dengan sholat tarawih. Ya. Jadi itu dia
rangkaian orang berpuasa dari sahur, kemudian apa yang diperbolehkan pada saat berpuasa, yang tidak diperbolehkan, kemudian buka puasa, kita perbahas masalah buka puasa, habis buka puasa, kemudian orang itu sahur, sholat tarawih, semua yang kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya sendiri khususnya, kemudian bagi seluruh ikhwah yang mendengar. Saya tutup kajian sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.